Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat berbangsa dan bernegara. Betapa tidak kita hidup di Indonesia, negara yang majemuk, yang heterogen, yang penuh dengan keragaman. Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kita hidup tentram, nyaman beribadah dan melaksanakan aktivitas dengan penuh ketentraman. Ini mesti kita jaga, jangan sampai kita terpecah belah. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan hadiah dari umat Islam untuk Indonesia, dari para ulama. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, mayoritas, akan tetapi kita menerima dasar negara Pancasila. Ini merupakan konsensus bersama yang harus kita terima. Meskipun Pancasila bukan syariat Islam, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tidak patut kita pertentangkan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ada orang yang mempertanyakan korelasi atau hubungan antara Pancasila dengan Islam. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, kalau kamu seorang Muslim, kamu pilih mana? Pancasila atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan seperti ini, menurut saya ini merupakan pertanyaan yang keliru. Bagaimana tidak? Menyandingkan Pancasila dengan Al-Quran. Pancasila itu produk pemikiran manusia, sementara Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi dari sini saja itu tidak bisa disamakan. Pancasila itu produk pikiran manusia, tentu tidak akan bisa disandingkan atau disejajarkan dengan Al-Quran misalkan sebagai kitab suci umat Islam ataupun kitab-kitab suci lain, agama lainnya. Oleh karena itu, saya kira ini tidak perlu ada pertanyaan seperti itu. Akan tetapi Pancasila ini merupakan ataupun berisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Contoh, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, dengan ajaran-ajaran Islam. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ya hai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, itu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Islam itu egaliter. Islam itu ya tidak mengunggulkan satu kaum dengan kaum yang
nilai-nilai kemanusiaan ini sangat dijunjung tinggi. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sila keempat juga sama. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Jadi kita diminta atau diajarkan untuk selalu bermusyawarah untuk mufakat. Keadilan yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pun sama, nilai-nilai keadilan. Bahkan ketika nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Ketika khutbah Jumat, khotib di dalam akhir khutbahnya sering berbicara, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini merupakan pesan-pesan, nilai-nilai keadilan yang selalu disampaikan di dalam setiap Jumat oleh khotib. Nah, tentu ini merupakan nilai-nilai yang sama yang diadopsi oleh Pancasila. Jadi tidak ada pertentangan Pancasila dengan Islam. Mari kita rawat keberagaman ini secara ideal dengan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.